Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin peserta pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk malam ini pertemuan yang kelima yang mana akan membahas atau dibacakan kitab Hujjatul Ahlussunnah Al-Misalur Rabi', membahas tentang bab tarawih, yang mana nanti seperti biasa setelah pembacaan kitab akan diadakan dialog interaktif serta pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi dari para peserta pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, agar tercipta dialog ke-NU-an dan tercipta beberapa argumen-argumen yang bisa menguatkan kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk seluruh Indonesia, khususnya di Kragan atau lingkungan PCNU Lasem. Marilah kita buka pertemuan yang kelima pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga dengan bacaan umul kitab tersebut pembacaan serta nanti dialog berjalan dengan baik dan bisa memberi manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadziniyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah yu'li darajatin fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hasbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim wa yuballighuna ziyarata qabrihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin sirri asraril Fatiha wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fil walidayya walil mu'minina amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung pembacaan kitab Hujjah Ahlussunnah oleh beliau Kiai Muhammad Yasin, kepadanya Syahifah 24 Al-Misalur Rabi'. Untuk selanjutnya kepada Kiai Muhammad Yasin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'an biulumihi amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Al-misalu ar-rabi'u utawi conto kang nomor 4 iku at-tarawihu iku ya salat tarawih. Ingkana lamun ana iku naka ing uhuna iku ing dalam kene panggonan bab at-tarawih khilafun apa persolayaan fahuwa mengko utawi matkur min khilafit tarawih. Aidon kelawan malih iku ya mimma setengah saking perkara yambahi kang sayekja apa ada mutabaduril ingkari, apa ora ana gilir gumantine ngingkari bisa nihi kelawan tingkai ma wahya utawi at-tarawih indana munggo kita nahnu ya kita asy-syafi'iyatu sing bangsa Syafi'i madhabi bal wa fi madhabi ahli sunnati bali ing dalam madhabi ahli sunnah wal jamaah isruna utai ditawarawih iku 20 apane rakaate. Wahia utawi at-tarawih sunnatu ainin iku sunnah ya ain muakkadatun kang den kukuhaken lirijali keduwe pira-pira wong lanang wan nisa ilan perempuan ing dal Hanafiyati mungguwe bangsa Hanafi madhabi wasyafi'iyati wal Hanabilati wal Malikiyati. Watu sanulan den sunahaken fiha ing dalam at-tarawih apa al-jama'atu jamaah ainan kelawan bangsa ain ing dasyafi'iyati mungguwe ulama Syafi'iyah wal Hanabilati lan ulama bangsa Hambali Al-Malikiyatu utawi ulama bangsa Maliki iku kalu iku padha ndhawuhna sapa Al-Malikiyah dawuhnane al-jama'atu utawi jamaah fi ing dalam tarawih iku mangdubatun iku den sunahken.
Wal Hanafiyatu utai bangsa ulama bangsa Hanafi iku kalu iku padha dawuh sapa al Hanafiyatu al jamaatu utawi berjamaah fiha ing dalem tarawih iku sunnatu kifayatin iku sunnah ya sing bangsa kecukup bangsa kolektif li ahli hayy kedue ahli pedukuhan penduduk pedukuhan kampung. Falau koma mongko lamun jumenengi ba'duhum sapa sebagiane ahli hayy sakota mongko gugur apa at-talabu penyuprih andil bagina anda saking sekerine sa'nul kifayah. Waqat asbata teman-teman netepaken sunniyataha ing kesunahane at-tarawih sapa al-immatu pira-pira imam mau bi fi'lin nabi isbate kelawan penggawene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayataken sapa asy-Syaikhani Bukhari Muslim annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhraja matusab miyas sapa Kanjeng Nabi ming jaufil laili saking tengah malam layalia ing dalem pira-pira wengi min Ramadan saking bulan Ramadan wa ya utawi layali iku salasun iku 3 malam mutafarriqatun kang prenca-prenca lailatus salisi rupane malam kaping 3 wal khamis lan kaping 5 wasabi lan kaping 7 wal isrina lan 20 23 25 27 wa sholalan sholat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid wa sholalan sholat sapa annasu menungso ya sahabat bi sholati kelawan sholate annabi fiha fihi ing dalam al masjid wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sholli iku sholat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan annas samana rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat ai bi arba'i taslimatin tegese kelawan 4 pira-pira salaman kama kaya keterangan sayati sing bakal teko apa ma wa yukammilu lan padha nyempurnaaken sapa annas bagiah ing sekerine at-tarawih fi buyuti ing dalem pira-pira daleme annas ai hatta tati sehingga sampurna apa at-tarawih ma isrina ing 20 apane rakaatan rakaate 5 ya krana perkara yakti sing bakal teko apa ma fakana mongko ana apa kelakuan yusma'u iku den rungu lahum kaduwe annasmu apa azirun apa swara gembrunggung ka azirin nahli kaya dene gembrunge tawon wa min hadalan krana saking ara ikilah admadkur min fi'lir nabi ya tabayyanu dadi pertelo jelas apa annan nabiyya sapa apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sanna gawe tindak lampah sapa annabi lahu maring annas sahabat at-tarawih ing salat tarawih wal jamaah lan berjamaah fiha ing dalam at-tarawih walakinnahu tetapi Kanjeng Nabi iku lam yusolli ora salat sapa annabi bihim kelawan ngimami annas ma isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaat kama kedene perkara jaro kang lumaku alai ing atase ma apa al amalu praktek al amalu apa nglaksanakaken min ahdi sahabati nglakoni min ahdi sahabati saking mangsa sahabat waman lan wong ba'dahum tetep ing dalem sakwise as-sahabah ilal ana tumeka maring saiki zaman mualif walam yakhruj lan ora miyos ora keluar sapa Kanjeng Nabi Muhammad ilaihim maring annas khasyata ang tufrada krana kuwatir arep yen to den wajibaken apa at-tarawih alaihim ing atase annas kama kaya dene dawuh surriha kang dijelasaken apa bihima fi ba'dir riwayati ing dalam sebagian pira-pira riwayat ziyadatun ay hadhihi minal fakiri saking wong sing banget budhe rupane Ahmad Subaki waradatu maqaan Aisyah radhiyallahu anha apa sing warada anna usatamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyas sapa nabi min jaufil laili saking tengah malam fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa shallalan salat sapa annabi fil masjid ing dalam masjid fa shalla mongko njurtu mulya melu salat annasu sapa menungso sahabat bi salati kelawan salate Kanjeng Nabi fa asbahu mongko
mongko tumuli isu-isuan sapa annas ya tahaddasuna iku berbincang-bincang sapa bercerita sapa nas mabidalika kelawan mengkono-mengkonone fi'lun nabi salate Kanjeng Nabi wa kasuralan akeh sapa annasu menungso fil lailati ing malam Raniyati kang kaping pindho fasola mongkonjur tumuli salat sapa annabi wasallau lan ya padha sapa annas bi salatihi kelawan salate Kanjeng Nabi falamma kanat lan mongko ing dalem nalikane tinemu apa alailatu malam asali satu kang nomor kali satu dan telu kasura mongko akeh sapa annasu menungso hatta dhaka sehingga rupek apa al masjidu masjid ala ahli ing atase ahlul masjid kak muat masjid falam yakhruj mongko ora metu sapa annabi ilahi maring annas hatta kharaja sehingga metu sapa Kanjeng Nabi li salatil fajr maring salat fajar falamma shalla mongko ing dalem mangsane salat sapa annabi al fajr ing fajar akbala mongko madhep sapa annabi alaihim ing atase nas wa qala lan dawuh sapa annabi lahu maring annas innahu sak temene asakna lam yukhaf iku ora sak temene kelakuan iku lam yukhaf ora den khawatiraken apa ala saknikum ing atase tingkah ira kabeh alailata ing tadi malam tidak dikhawatirkan tingkahmu walakin khositu tetapi wedi sapa ingsun nabi ang tufrada ing arep yen den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa salatul laili apa salat malam fata jizu mongko dadi sebabe apa sira kabeh ana saking salatul lail Tsumma tuwfiya tumuli den bunuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru utai perkarane iku ala dzalika ing atase mengkonone fi'lu salatut tarawih mau fi khilafati Abi Bakrin ing dalem zaman kepemimpinannya Abu Bakar wasodri khilafati Umar lan permulaan pemerintahane kepemimpinane Umar radhiyallahu anhuma summa jama'atu muli ngumpulaken Umaru sapa Sayyidina Umar mau ar-rijala ing pira-pira wong lanang ala Ubay bin Ka'bin wan nisa alan ngumpulaken perempuan-perempuan ala Sulaimana ibni Abi Hasamata walidali kalan karena are mengkene Umar jamaah Umar mau kala dawuh sapa Utsmanu fi khilafati ing dalem kepemimpinane khilafah Utsman dawuh nawwarallahu qabra Umar muga madangi sapa Allah qabra Umar ing kuburane Sayyidah Umar kaman nawwara kaya ule madangi sapa Umar masajidana ing masjid-masjid kita mergo dipenuhi karo jamaah salat tarawih wa muqtadu hadzal hadis utawi tatrapane ikilah hadis iku anna sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja keluar sapa Nabi mulai lataini ing dalem 2 malam fakot mongko bloko ya blokone lalatin hanya 2 malam lawal masyhuru utawi sing terkenal iku anna sak temene Nabi kharaja iku metu sapa Nabi lahum maring annas mau falayalin ing dalem 3 malam wahia utawi salah sulayalin iku lailatu salasin wa isrina wa khamsin wa isrina wa sab'in wa isrina malam 23 25 27 walam yakhruj lan ora miyas sapa Kanjeng Nabi lahu maring nas lailata tis'in wa isrina ing dalem wengi 9 lan 22 wa inna malam yakhruj angin pestine ora metu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal wilai ing atase nuli-nuli malam genepe kok ora metu rifkon krana gawe welas bihim kelawan anas sahabat wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas sama narakaten kelawan 8 pira-pira rakaat lakin kana tetapi ana sapa Nabi yukamiluha iku nyempurnakno sapa Nabi ing tarawih mo isrina ing 20 rakaate fi baitihi ing daleme Kanjeng Nabi wa kanat lan ana sapa as-sahabatu sahabat tukamiluha iku ya nyempurnakno sapa sahabat ing at-tarawih kadhalika kelawan kaya mengkono isrina
fi buyutihim ing dalem pira-pira daleme sahabat bidalili annahu kelawan dalil sak temene bidalili annahu kana yasma'u bidalili annahu kelawan sak dalil sak temene kelakuan iku kana ana apa ya asaknu yasma'u iku ten rungu lahum kedue sahabat apa azizun suara gembrungung ka asirin nak zinahli kaya dene gembrungunge tawon wa inna malam yukamil angin pestine ora nyempurnakno sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas al isrina en 20 rakaat ning fil masjid ing dalam masjid syafaqatan krana welas alaihim ing atase anna sahabat ing tahu wis tutuk apa dawuh kala ngendika sapa As-Syekh Ali Maksum rahimahu muga melasi ing asih sapa Allahu taala dawuhne ngene wa min hadalan saking ikilah al-madkur min fi'lin nabi kama fil hadis aidan halim malih moya tabayyanu dadi jelas apa anna adadah apa sak temene wilangane at-tarawih laisa iku ora ana apa adat iku qasiran iku cendak alas samani rakaat inal ngatasé 8 rakaat alati kang salat sapa Kanjeng Nabi ing tarawih 8 rakaat mabihim kelawan Anas bidalili annahum kelawan dalil sak temene Anas iku kanu ana sapa Anas yukamilun raha iku nyempurnakno sapa Anas ha ing tarawih ing isrin fi buyutihim ing dalam pira-pira omahe Anas waqat bayana teman-teman jelasaken fi'lu Umar apa penggawene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jelasaken ana adadah ing sak temene hitungane at-tarawih iku isuna 20 rakaat haisu annahu ing dalem sekirane sak temene Umar iku jamaah ngumpulaken sapa Umar annasa ing manungsa akhiran ing dalem akhire ala hadal adati ing atase ikilah hitungan rupane 20 fil masjid ing dalem masjid wa wafaqahu lan nocoki ing Umar sapa sahabatu ala dzalika ing atase mengkonone al adat walam yujad lan ora den temu mukhalifun sapa wong sing nulayani mimman saking wong ba'dahum kang tetep ing dalem sakwise sahabat minal khulafair rasyidin saking pira-pira pemimpin kang bener-bener sing wastamaru minal khulafair rasyidin wastamaru lan tumarus sapa sahabat mayusalluna iku salat sapa sahabat ing tarawih jamaatan kelawan berjamaah isrina ya kelawan 20 apane rakaatan rakaate waqat qala teman-teman dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan tindak lampah ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan tindak lampah khulafaur rasyidin al mahdiyina kang den paringi pitutuh-pitutuh kabeh adu nyokot tegese berpegangan tuwenanan sapa khulafaur rasyidin mu alaiha ing atase sunnah bin nawajid kelawan pira-pira sing dikitaring rawahu Abu Dawud ziyadatun ay hadhi iku ana tambahan minal fakir qala sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam iktadu anu tasira kabeh billadaini kelawan ikilah wong loro mimbati saking sakwise ingsun nabi wong loro rupane Abi Bakrin wa Umar rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wasakolan giring tegese ngumpulaken sapa asih riwayaten ing beberapa riwayat anna Umar sak temene Umar iku amara perintah sapa Umar Ubayyan wa Tamiman adaria yakumani ingkang jumeneng sapa Ubay Tamim binasi kelawan menungso yakumani ya bi isrina jumenengi menungso bi isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaat waqat rawa teman-teman ngriwayataken sapa Al-Baihaqi bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih annahum ngriwayataken annahum ing sak temene Anas sahabat iku kanu ana sapa sahabat yakumuna iku jumenengi sapa sahabat
ala ahdi Umar ing atase mongsone Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jumenengi bi isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaate wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat bi salasin wa isrina jumenengi kelawan 23 rakaatan wa ala ahdi Utsman lan ing atase mangsane Utsman wa Aliyin radhiyallahu ngridani Allah sapa Allah anhuma anta saking Ali lasun Utsman mau kamislihi kaya sepadane ahdi Umar fasara mongko dadi apa fi'lu apa adatut tarawih iku ijma'an iku dadi iku minangka dadi ijma' rupane 20 rakaat wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat anna aliyan sak temene Sayyidina Ali wa fi riwayatin iku tetep ing dalam siji riwayat anna aliyan utawi nek cara tata bahasa dilengkapi anna aliyan sak temene Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Ali ya ummuhum iku ngimami sapa Ali ing Anas bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate tarawih wa yutirulan gawe witir sapa Ali bi salasin kelawan 3 rakaat summa qala terus napa mboten iki wakil summa qala tumuli dawuh biasa mek kurang lembar ampun apa terus iki titik kabeh iki. Summa qala tumuli dawuh sapa Asy-Syaikh Ali Maksum dawuh ngene. Waqat suila teman-teman den takoni Abu Hanifah sapa Abu Hanifah amma saking kasus saking perkara pekerjaan fa'alahu kang nglakoni ing mas sapa Umaru radhiyallahu anhu faqala mongkon jawab sapa Abu Hanifah jawabane ngene at-tarawihu utawi tarawih iku sunnatun muakkadatun. Untuk hukum sepakat itu sunnah sing dikukuhno. Walam yatakharaj ulan orang ngepangno ing madkur minat tarawih sapa Umar mau ming tilqa nafsi sangko arahe awak dhewe Umar walam yakun aja ora ana iku fihi ing dalem al-madkur min fi'li tarawih min fi'li Umar bitarawih iku kleru. Walam yakun lan ora ana sapa Umar fihi ing dalem al-madkur min fi'li tarawih iku mubtadi'an iku wong sing gawe-gawe yo enggak. Walam yakun lan ora perintah sapa Umar bihi kelawan fi'lu tarawih mo illa an aslin aning ya anda saking aslu dalil ladai kang tetep ing dalem sandinge Umar dhewe ora gawe-gawe dhewe wa ahdin lan ya janji min Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ziyadatun minal fakir walaqad sanna demi yakti teman-teman gawe tindak lampah sapa Umaru sahabat Umar hadza ing ikilah adatut tarawih wa jama'alan ngumpulaken sapa Umar annasa ing manungsa ala Ubay bin Ka'bin fasalah mongko njur tumuli salat salat sapa jama'an nasa fasalah mongko njur tumuli salat sapa Umar mo ing at-tarawih ma jama'atan kelawan berjamaah was sahabatu utai sahabat iku mutawafiruna iku pira-pira wong sing padha nyempurnaaken minhum iku setengah saking as-sahabat Utsmanu wa Aliyun wa Ibnu Mas'ud wal Abbasu wa Ibnu Hulan putrane Abbas wa Talhatu wa Zubairu wa Mu'adzun wa Ubay wa khairuhum lan liyane kabeh minal muhajirin wal ansor radhiyallahu ngridani Allah subhanallah anhum saking yo kabeh mau ajmain ayo sekabehane wa maradalan ora ana sing nentang alai ing atase Umar sapa wahidun wong siji minhum saking sahabat bal sa'aduhu balik padha bantu sapa sahabat ing Umar wa wafaqulan ya asese kabeh sapa sahabat ing Umar mawa amaru lan padha perintah sapa sahabat mau bidalika kelawan mengkonone fi'lu sholati tarawih rupane 20 rakaat
wa nahnu utawi kita ma'asyira ahli sunnatihi kul enter tentokno kita ing golongane ahli sunnah wal jamaah wa nahnu iku nattabi'um anut sapa kita ing sahabat wa wanak tadi lan ya tegese anut sapa kita bihim kelawan as-sahabah kala ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngendikane ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun kan nujumi iku lir kaya dene lintang-lintang ing dalam langit ing dalem madangine bi aihim kelawan andine as-sahabah iktadaitum anut sira kabeh ya ihtadaitum mongko entuk pituduh sira kabeh sumakola sekhu Allah alam padune kesel. Matur sembah nuwun dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Kiai Muhammad Yasin yang telah membacakan kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah Misalur Rabi' sampai dari halaman 24 sampai halaman 31. Untuk itu pada teman-teman sekalian yang akan mempertanyakan atau membahas tentang bahasan atau materi pada malam ini yaitu tentang sholat taraweh atau mungkin punya pengalaman pribadi, monggo dipersilahkan untuk memberikan argumennya atau mempertanyakan tentang pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar panjenengan sedanten. Silakan monggo Pak bintang tamu dari MBC Seluke mewakili MBC Seluke atau langsung PC Lasem. Saudara saya perguruan Kiai Yasin sekaligus roes saya dulu. Di roes saya itu ada yang dari pengurus NU di Rembang ini dua, satu Kiai Yasin, dua Kiai Sumijan di PCNU Rembang, alhamdulillah. Jadi semua setelah keluar khidmah di Nahdlatul Ulama. Meskipun juga ada yang di FPI, ada banyak ya, seteman kita satu kelas gitu. Ini pentingnya yang namanya jamiah atau jamaah. Ternyata wong iso ngarut mergo perkara kumpulane. Saya tidak akan mengomentari tentang materi. Hanya saya akan menekankan begini, sebetulnya kita ini sudah lama tidak mengadu argumentasi, sehingga muncul paham-paham ke permukaan, baru kita agak sedikit gelagapan tentang hujah-hujah kita, yang sebetulnya para pendahulu kita itu sudah luar biasa mengajari kita tentang hujah. Bahkan di dalam Al-Quran, qala ta'ala qul falillahil hujjatul balighah. Terus qala tuhajjuni ayah. Kemudian ada ayat lagi wonten sing hafal Quran. Itu di surat Al-Isra. Sebelumnya itu apa? Illa anqalu ab'atsallahu basyarar rasulah. Itu sebelumnya gimana itu? Illa anqalu ab'atsallahu basyarar rasulah. Ini saya masih dalam rangka hujjah tadi. Gimana? Sebelumnya itu potongan di tengah. Illa anqalu ab'atsallahu basyarar rasulah. Terus kehafalan deh. Terus kemudian seterusnya ayat itu qala law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina, terus lanazzalna alaihim malakar rasulah. Jadi nanti dibetulkan ya. Itu begini dulu. Ini salah satu hujjah. Jadi para umat-umat Nabi itu dulu mendebat nabinya. Kenapa yang diutus kok manusia? Kan sama dengan kita. Basyarun mithluna. Itu kan kurang keren. Masa iya yang menjadi rasul yang begitu hebat kok manusia? Lalu Allah membuat supaya rasul itu menjawab, seandainya di bumi itu penduduknya adalah malaikat yang berjalan, maka niscaya yang saya jadikan rasul adalah malaikat. Ini salah satu bentuk hujjah yang otentik, hujjah yang langsung.
Nah, terkait masalah tadi, taraweh 20 sementara di luar kita 8 dan lain sebagainya. Beliau mu'allif ini Masya Allah sudah luar biasa. Di awal mengutip bahwa Rasul itu taraweh 8 di rumah disempurnakan. Isek ditambahi lagi bahwa Sayyidina Umar dulu memproklamasikan itu terang-terangan. Terus beliau juga mengutip dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Terus tadi dikutip lagi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa tadi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini betapa beliau Mbah Halim Maksum itu sudah betul-betul menanamkan hujjah itu kepada kita semua. Sehingga sebetulnya wong era itu sudah begini, belum lagi di zaman Mbah Hashim dan lain-lain. Sampai di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentu kita ini memang kurang mempelajari, itu harus kita akui. Sehingga ketika tetangga-tetangga kita begitu sidik-sidik Al-Quran, sidik-sidik hadis, kita agak gelagapan dan agak kewalahan. Jadi tadi soal materi saya serahkan ke Mbah Yasin saja tentang materi tadi yang dibacakan. Itu dulu yang kami sampaikan. Intinya adalah kita semua harus betul-betul melatih diri kita semua, bagaimana kita mempunyai hujjah, argumentasi yang jelas, argumentasi yang kemarin-kemarin itu kan begini, kiai-kiai kita itu wes pokoknya anut Mbah Maimun, anut Mbah Mustafa, anut Mbah Khalil Bangkalan, anut Mbah Hashim dan lain sebagainya. Nah, ketika sekarang era sudah begini, kita dituntut untuk mempunyai argumentasi yang jelas. Dan ternyata ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita dulu sudah mengajari itu. Hanya kita memang kurang memperhatikan dan kurang mensosialisasikan. Intinya rasa-rasan belajar. Ini pembelajaran bagi kita semua. Itu dulu mungkin yang sebagai mukaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Dahlan dari Labuan Seluke. Siapa yang Labuan ya? Sendang Mulia, dari Sendang Mulia Seluke, yang telah memberi paparan atau memberi dorongan motivasi kepada kita semua jamaah Ahlussunnah wal Jamaah untuk memberikan hujah-hujah yang telah disampaikan, yang mana beliau juga sempat mengetes kita siapa yang hafal Al-Quran. Beliau ini seperti juri hafid Indonesia yang ada di RCTI tadi siang, menanyakan tentang Al-Quran yang berdasarkan hujah-hujah itu. Dan kita di era yang mana kita di era sekarang ini banyak sekali dari gerakan-gerakan non Ahlussunnah wal Jamaah itu sering memberikan hujah-hujah tentang Al-Quran. Mereka, dalil-dalil mereka itu memakai Al-Quran dan memakai hadis, walaupun hadis tersebut hadis dhaif. Sedangkan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu belum sampai ke sana, hanya muqallid saja. Yang penting ketika ada pertanyaan dari mereka, kita langsung lempar kepada sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama. Tapi kita sendiri lemah dalam masalah hujah. Itu kurang lebihnya dari Pak Kiai Dahlan. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin membahas materi juga masalah taraweh. Monggo, yang lain. Sesepuh-sepuh monggo Pak. Pak Haji Masud, monggo. Mungkin punya sesuatu yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mestinya saya datang ke sini ini untuk ngaji, Pak. Untuk ngaji bab hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara masalah tarawih, memang soal hujjah atau dalil ini sudah lama sampai sekarang. Baik yang tarawih 8 atau 20, ini sama-sama tidak mau disalahkan. Yang 8 ya mekongkong dengan ke-8 ya. Yang 20 3 ya demikian. Tetapi kita sadar atau tidak sadar,
dengan adanya Miftah yang hari ini sering menampilkan, ini suatu tantangan besar bagi NU ya. Kemarin ya walaupun ini sah saja karena ini kesunat ya. Ada terawih yang 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Ada juga yang terawih itu wah. Ini saya sebagai kader NU kadang ini merasa gimana? Apakah ini akan menjadi ketertawaan mereka atau bagaimana? Kita bisa bayangkan 10 menit 23 rakaat itu kayak apa? Sehingga yang muncul di pikirannya mereka, taruhlah Muhammadiyah atau kelompok lain. Wong NU iki ora sembahyang kok. Ora terawih iki balapan apa senam atau apa. Saya khawatir ini akan muncul. Nah, maka sering bagaimana kalau terawih itu tetap dulu itu kalau kecil saya itu kalau terawih itu paling tidak durasi waktunya itu hampir 1,5 jam. Panjang Pak. Memang bacaan Fatihahnya tartil dengan surat-suratnya juga tartil. Kecil saya itu gitu 1 jam Pak. Tapi sekarang enggak. Dan jamaahnya sendiri itu juga mintanya yang cepat. Imamnya juga pengaruh dengan jamaah cepat juga sehingga malaikatnya mau nulis juga susah. Lah kan begitu kan? Nah bagaimana keadaan ini, kondisi kayak begini ini kita kembalikan lagi dengan bacaan-bacaan Fatihah yang tartil, walaupun suratnya itu di tangga saya itu ada Pak. Fatihahnya itu tartil, tapi setelah baca surat itu Masya Allah, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua begitu, Wadduha, Allahu Akbar. Sah memang NU itu gudangnya ilmu. Untuk itu ini menjadi kajian lagi. Kita bukan bicara masalah sah dan tidak sah. Oke, itu memang harus kita nomor satukan. Tetapi kita di era sekarang ini oleh anak-anak muda yang pemikirannya sudah semakin maju, saya takut hal ini akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Sekian dari kami, mungkin bisa dibahas dalam forum ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahsun dari Sarang yang mana telah memberikan paparan tentang yang dibahas bukan masalah taraweh 23 atau 8. Justru yang menjadi sorotan Bapak Kiai Haji Mahsun sekarang itu adalah taraweh yang 23 atau 20 ditambah witir 3 itu otomatis itu kan ketika taraweh 20 itu mengisyaratkan bahwasanya dia itu adalah NU. Tapi justru karena dia NU ada perbedaan antara taraweh dengan 8 yang mana 8 itu golongan Muhammadiyah dan yang lain-lain. Itu kenapa malah justru malah menjadi bahan tertawaan banyak taraweh yang asal saja cepat-cepatan yang penting cepat selesai itu yang banyak jamaahnya. Ini apakah kalau kita biarkan sebagai kita generasi-generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita biarkan maka akan selamanya menjadi bahan tertawaan bagi golongan-golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dorongan dari Kiai Haji Mahsun dari Sarang. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai fenomena taraweh cepat ini loh, yang sampai 7 menit padahal 20 rakaat ditambah 3 witir itu cuma 7 menit. Itu sepengetahuan saya, mungkin saja. Mungkin ada yang lain, monggo silahkan. Ini pen rame. Ya, terima kasih. Bahwa apa yang menjadi fenomena publik saat ini diantaranya adalah fenomena antara taraweh cepat dan tidak cepat. Pertama bahwasanya ada perbedaan kultur desa dan kota. Di
desa itu orangnya itu ya lahir di desa, bekerja di desa, mana ya di desa, sampai mati pun di desa. Artinya jangka waktu untuk melakukan segala aktivitas lebih bisa lama. Tetapi kalau di kota itu apa namanya ya, orang itu sangat ada yang namanya istilahnya itu busy time atau waktu yang sangat sibuk untuk kesehariannya. Saya pernah mendengar ini dari Gus Baha ya. Kalau salat bisa cepat, kalau salat jangan terlalu lama, nanti merusak Islam. Mengapa? Ketika saudara-saudara kita yang non-muslim, bukan kafir ya, non-muslim itu melihat orang Islam itu kok super sibuk sekali ya, cara beribadahnya kok ribet gitu. Ini kan artinya menarik apa keinginan mereka untuk masuk di dunia kita. Kalau cepat hanya melaksanakan sholat fardu saja, itu kan wah sederhana sekali ya, 5 waktu, nanti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tetapi kalau di beberapa ini perbedaan pemikiran saja saya kira ya. Qobliyah, ba'diyah, nanti habis sholat zikiran, terus sholat tarawihnya suwi'e pol-polan. Ini justru akan walah kok suwi'e ngono, malah nanti akan sepi masjidnya. Kalau untuk ulasannya lebih bisa dilihat lagi, mungkin nanti bisa dilihat ya. Saya kalau redaksi aslinya kok kurang apa ya, bisa menjelaskan secara detail. Nah, nantinya salah ucap malah repot semuanya nanti. Yang pasti apa yang menjadi tuntunan kita di lingkungan kita itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam ajaran kita. Antara satu desa ke desa yang lain nampaknya sudah apa ya, seimbang lah. Enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama. Cuman kalau fenomena sholat tarawih berapa menit itu, 10 menit atau 7 menit atau 20 menit itu memang ekspres itu Pak ya. Jadi 200 km per jam, saya kira itu nanti bisa dilanjutkan kembali membahasnya. Terima kasih. Oke, monggo silakan yang lain mau disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya belum tahu awal dari proses temanya, kronologinya belum paham. Tapi dari arus pembahasan yang saya dengar, ini pembahasannya masalah fenomena tarawih cepat. Ini kalau saya ingat dulu ketika saya masih muda, masih mondok, itu kalau tarawih cari yang paling cepat. Saya kira fenomena ini tidak hanya sekarang, jauh dulu pun itu sudah ada fenomena tarawih cepat. Kalaupun sekarang itu ada yang super cepat, itu saya kira sudah beda lagi. Saya itu biasa, tadi katanya Mbak Dalan, ini imam semua. Saya paling cepat itu 15 menit. Itu sudah anggap paling cepat 15 menit. Artinya, ya, itu saya Pak. Artinya ini itu bacaannya sudah sangat-sangat peletotan ya. Ya, saya masih menggunakan sholat yang sesuai dengan aturan, rukun dan sunnahnya. Artinya bacaan itu juga, kalaupun saya tidak membaca surat, saya baca ayat yang 3 ayat. Artinya karena satu surat itu paling sedikit adalah 3 ayat. Saya kira untuk fenomena ini adalah bagian dari ciri khas kita lah, ciri khas Nahdliyin. Jadi memang ada yang cepat, ada yang cepat, dan ada yang sangat lama. Karena saya juga pernah sholat di almarhum, almarhumlah
Simbah Nawawi Al-Banten. Itu sholatnya setengah malam. Karena 1 rakaat itu bacanya 1 juz. Tapi itu khusus, nggak bakal ada yang kuat. Kita jamaah pikiran gambar di mana-mana. Mungkin kita ambil tengah-tengah saja, mungkin seperti apa yang disampaikan sama Mas Zahid. Memang benar, Gus Baha itu pernah menyampaikan bahwa kita kalau sholat itu jangan terlalu lama, karena jamaah itu banyak orang-orang yang punya banyak kepentingan. Mungkin ada yang pengen itu, berarti intinya jangan, kalau super cepat saya kurang setuju, ya cepat tapi standar saja, artinya sesuai gitu loh, tumakninahnya juga terpenuhi, kemudian intinya sholat juga terpenuhi. Kan intinya sholat itu kan di sujud. Sujud itu ada 7 anggota badan yang harus menempel di bumi, dan ketambahan 8 yaitu hati. Hatinya juga harus nyampe kepada Sang Pencipta. Ya, ini mungkin menjadi sebuah wajib bagi kita umat Islam. 8 ini harus menjadi bagian dari anggota sujud. Jadi 7 ditambah 1 yaitu hatinya, itu harus nyampe kepada Sang Pencipta. Saya kira sholat taraweh kalau masih menggunakan syarat rukun sholat, saya kira ya itulah standarnya 15 menit maksimal setengah jam, itulah, itu sudah standar taraweh yang lumrah di kalangan kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih tidak ada satu madhab pun yang mengatakan bahwa itu suatu ibadah yang wajib. Akan tetapi dalam perkembangan furu'iyah, sholat tarawih menjadi identitas untuk memunculkan bahwa satu kaum sholat 8 rakaat, satu kaum sholat 20 rakaat ditambah witir. Kita tahu bahwa Muhammadiyah hampir merupakan bagian dari identitas. Saya orang Muhammadiyah, saya sholat 8 rakaat. Mazhab Hambali yang merupakan mazhab resmi pemerintah Arab Saudi juga mensyaratkan sholat dimanapun di masjid-masjid negara dengan 8 rakaat sebagai identitas. Nah, beranjak dari identitas yang diambil dari ritual keagamaan inilah yang kemudian dalam perkembangannya memungkinkan terjadi pemisahan muslimin secara nyata oleh tembok yang namanya furu'iyah. Kita tahu bahwa dimanapun di dunia itu kalau boleh dilakukan survei, mungkin peserta yang sholat tarawihnya 20 rakaat kalah jauh dengan orang yang sholat jamaah yang sholat 8 rakaat. Dimanapun juga di belahan bumi, apakah itu persoalan furu'iyah atau persoalan identitas keagamaan. Dan kemudian beranjak dari identitas semacam inilah yang kemudian dalam kancah politik akan menjadi pembeda. You sholatnya 8 rakaat, saya sholatnya 20 rakaat. Secara politis memungkinkan itu sebagai
sebagai legitimasi pengesahan untuk melakukan pembidaan dalam tanda kutip itu tadi. Kita ingat di Irak jatuhnya Saddam Hussein yang notabene adalah orang Kurdi, orang Sunni, dan kemudian berhadapan dengan orang Kurdi yang pada akhirnya ditumpangi oleh kepentingan Amerika, itu secara kasat mata bisa kita katakan sebagai bagian dari pengejawantahan terhadap furu'iyah itu tadi. Luar biasa sebenarnya, tidak sesederhana orang boleh sholat 8 rakaat untuk taraweh dan orang boleh sholat 20 rakaat, tidak sesederhana itu. Ini sudah menjadi semacam identitas. Mungkin Pak Rektor yang terhormat boleh untuk menambahkan. Sekedar pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggapi, jadi saya memang sepakat bahwa itu menjadi identitas, sama dengan kunut itu. Dulu-dulunya itu Madhhabul Arba'ah juga begitu. Cuma terus sekarang menjadi identitas, nah kunut NU, orang kunut yang lain, itu kan repot ini memang kalau sudah menyangkut tentang identitas jamiah. Nah, saya nanggapi tadi, beliau berdua itu mengutip dawuh Gus Baha. Cuma harus diperhatikan betul. Memang dalam hadis Sahih Bukhari itu, Bukhari Muslim juga ada dikutip di Jawahirul Bukhari. Itu di tengah-tengah hadis itu malah Kanjeng Nabi memakai afattanun anta, kan gitu kan. Redaksinya begitu. Ya, Mbak Yasin ya. Afattanun anta. Itu segotnya itu sudah pol-polan. Kamu itu pol tukang fitnah. Tapi perlu diingat bahwa dulu Abu Dzar atau yang sahabat yang lain ya, dalam riwayat yang lain, itu membacanya itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya Kanjeng Nabi sampai bilang afattanun anta, kamu itu perusak agama, salatmu suwi. Lalu di belakang hadisnya itu beliau dawuh, mbok yo nak salat itu baca Sabbihisma atau Wasyamsi waduhaha. Ini. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja. Jadi yang dimaksud Gus Baha itu aja suwe-suwe. Suwe-suwe itu dalam hadisnya itu pakai Al-Baqarah sama Ali Imran. Mbok yo kalau sholat itu pakai Sabbihisma atau Wasyamsi waduhaha. Lah, itu jadi masalah. Lah sekarang coba kita praktekkan. Kita itu main kulhu saja. Tadi kata Mbah Haji Maksud main Yasin saja. Ada yang nun selesai, Yasin selesai, waduha selesai. Ida saja, saja gitu saja. Lah ini, maka yang memang betul-betul kita perhatikan, saya sepakat dengan Ketua LDNU tadi. Kalau di wilayah Bejendul Asem, saya kok melihatnya relatif aman. Tarawih kita itu standar, meskipun ini kurang khusyuk. Tetapi tadi saya juga dibanding oleh Pak Haji Masun, saya sangat prihatin. Katanya dulu ketika beliau kecil tarawihnya itu 1,5 jam, sementara kita 30 menit. 30 menit masih dinyang sama Pak Kaji Banser 14 menit. Oh 20, dikoreksi lagi 20 menit ya. Tadi saya kok 14. Nah, sekarang mari kita mencari solusi. Saya menggunakan ilmu yang ada di PKPNU mestinya ya, yaitu taswiyatus sufuf. Kita menyamakan persepsi, menyamakan satu barisan kita itu bagaimana. Karena kita akui memang dai-dai kita yang notabene orang NU itu sudah punya kerajaan-kerajaan sendiri, tidak lagi mengacu kepada kita, sehingga mereka kadang liar. Terus imam-imam kita juga alakohnya ke NU juga kurang begitu. Di musola-musola loh, kita akui itu kurang begitu ada alakoh yang betul-betul dari hati ke hati dengan kita. Maka dari itu, kalau memang kita mau mencari solusi, meskipun kita harus sepakat bahwa itu sah loh ya, kita harus sepakat, kecuali yang 7 menit itu, meskipun kita sepakat bahwa itu sah. Tentu ulama kita menggunakan dalil basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, atau dengan dalil lain, meskipun ini adalah dalil untuk Ramadan, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketoke wong-wong jaluke kok rada cepet, Mbah.
Jadi mulane dirodokno cepet, yang penting ojo terlalu kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Bagaimana? Ya harus kita rumuskan. Mungkin PCNU. Pantese iku piro? Isya, wiridan standar, traweh, witir, pantese piro? Nah, ini tidak bisa lagi terus kita nanti oh iku langgar iku kecepatan, oh iku kesuwen dan lain-lain. Memang dibutuhkan suatu pemikiran bersama, persepsi bersama yang dalam istilah PKPNU itu taswiyatus sufuf, menyamakan barisan, menyamakan persepsi, pantese piro, pantese piye. Nggih, niku sekian dari tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kiai Dahlan memberikan solusi dan menanggapi tadi dari Pak Zahid ya dan Pak Hakim mungkin tentang fenomena taraweh 7 menit yang cepat itu. Saya tadi mengatakan mungkin kemasukan aliran-aliran, mungkin saya punya videonya ya. Baca Fatihah itu tengah-tengahnya diam, langsung malah dolin. Amin. Ini ada Pak bukti di Facebook saya dari teman itu mungkin mereka itu terawihnya pakai terawih NU, tapi mereka ternyata untuk fikihnya tidak memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Niki wonten, mangke bisa dilihat bersama. Niku videonya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbdolin. Gitu ada. Makanya tadi saya katakan seperti itu dan mungkin saya juga nambahi niki kalau tadi katakan Gus Baha itu memang karena beliau ngendikan naik salat ojo terlalu suwe-suwe, mungkin seperti yang didakwakan Pak Kiai Dahlan tadi benar. Memang niku konteksnya saya kira bukan sholat taraweh, konteksnya adalah sholat fardu niku. Gak oleh suwi-suwi niku, gak oleh maca surat dawa-dawa, tapi nek konteksnya taraweh itu memang ya standar nggih. Ya enggak boleh cepat, enggak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu cepat coba kasihan yang jamaah yang tua-tua dan nanti masalah temak nina. Saya kira kalau di video itu enggak ada temak nina sama sekali. Blas orang ngerasah nek cara kula nih memahami tentang fikih. Lagi mungkin saya ora katokan pisan malah nyoro nih. Bon niku saja dan saya juga pernah mendengar dari Gus Gur niku perbedaan tarawih antara justru cara Gus Gur niku antara 8 dan 23 niku saya kira sama saja menurut Gus Gur. Saya pernah mendengar sendiri beliau mengatakan yang penting adalah khusyuknya. Jadi was 23 tapi gak khusyuk padha wae. Jundal ora barbar nggih. Saya kira nggih seperti Bapak Kiai Haji Mahsun niku standar niku nggih 1,5 jam Mbak nggih. Nggih monggo diteruske. Terima kasih. Memang standarnya itu setengah jam, 30 menit itu standar. Artinya standar bacaannya itu tarte santai aja lah. Kenapa tadi itu saya munculkan terawih 7 menit? Ini karena akan menjadi bahasan. Enak terawih 8 cah tartil, tinimbang terawih 23 rakaat tapi gemerutu kaya bis seminar mandiri. Sadar atau tidak sadar ini menjadi bakasan di tingkat bawah. Kita jangan enak-enakan aja. Di bawah ini sudah rame. Terawih 23 ya buan terus ya enak 8 rakaat nek iku tartil kepenak. Maka yang lebih pas durasi terawih ya. Maka yang durasi yang lebih pas itu adalah 30 menit. Soal tadi yang dibahas oleh Gus Bayaki itu hadisnya sudah ada itu waktu itu sahabat itu mengimami sampai bacaan sholatnya itu panjangnya bukan main. Setelah itu dipanggil oleh Kanjeng Nabi, ojo suwi-suwi macam surat itu. Saake makmum. Itu ada hadisnya ini. Terus saya kepada Bapak tadi ya. Soal 8 dan 23. Di sini sudah jelas, saya mau baca ini ya. Halaman 25. Halaman 25 adalah waqad asbata sunnah wa alima wa ba'alina bisalam waqad riyana kharaja min terus wa shalla fil masjidin wa shalla an-nasu bi sholatihi fiha wa kana yusalli bihim samana raka'atin. Ini Kanjeng Nabi salat di masjid 8 rakaat.
Terus wajkamiluna baqiyaha fi buyutihim ay hatta tatimma isrina rakaatan lima ya'ti. Ini Syaikhan ini siapa Mas? 25 ya, halaman 25 Rawiyah Syaikhan ini siapa ya? Saya baca di depannya kok belum ada itu. Apakah Imam Syafi'i dengan Imam Hambali atau Bukhari Muslim ya? Jelaskan itu. Halaman 25. Kalau tadi Bapak tadi kan terawih itu 8 rakaat sudah menjadi tercemar. Selawih itu 8 rakaat sehingga madhab yang ada di Arab Saudi itu kan membenarkan terawih 8 rakaat. Kami juga tidak menyalahkan kan. Tetapi kami dari Ahlussunnah wal Jamaah yang mana madhab kita adalah Imam 4 tadi, di antaranya 2 adalah dengan ada kitab ini halaman 25 itu jelas Rasulullah waktu itu sholat taraweh 8 rakaat dan disempurnakan di rumah menjadi 20 rakaat. Ini sahih ini hadis ini. Maka yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah sholat taraweh itu adalah 20 rakaat. Ini hadis sahih. Sahih Pak ya? Bukhari Muslim ini. Karena yang pengarang ini adalah bukan main-main, ini Mbak Ali Maksum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita. Jadi standar terawih itu akan lucu kalau kita buat. Sopir bis itu harus tahu penumpangnya. Itu prinsipnya jadi imam. Di Krabya itu ada 3 gelombang terawih. Maksudnya waktu yang sama tapi beda-beda tempat. Yang di masjid bagian dalam itu memang 1 juz. Karena imamnya hafidz semua. Nang sing makmume iku sing kira-kira kepengin mlebu swarga. Ya. Itu di Krabya. Kemudian di teras itu yang biasa sekitar ya 25 menit sampai 30 menit. Tapi Mbah Ali lu tuh lucu. Santri sing keset itu diundangi ning dalem. Khusus pokoknya kudu terawih. Tapi waktunya sangat singkat. Mbah Ali sing beling-beling begitu. Jadi maca bar Fatihah ya Yasin, Allahu Akbar, Nun, gitu. Aku tahu melu kabeh. Ketika aku kepengen dadi wali, aku melu sing ruang dalam dengan hafid-hafid itu sing ngene. Bareng waline buyar melu sing nggone teras. Terus aku ora tau terawih ditimbali yayane jak ning gone dalem niku. Jadi ini kalau standar seperti itu, jadi lucu. Jadi melihat makmumnya lah. Nah makmumnya kayak Kaji Maksum mungkin 3 jam ya kuat ora ketang sikile sempal kabeh. Jadi itu. Kalau di Haram, Masjidil Haram, kalau kita lihat TV itu bukan kemudian Arab Saudi mengesahkan yang 8 rakaat, tapi kalau di TV itu 20 rakaat sih. Ini gak TV mesti gak nyaut Arab menawa. Menyetel TV Arab sekali-sekali. Lawang TV niku Arab pati genah ngene. Jadi kira-kira begitu. Untuk standarisasi saya kira ya lucu lah. Wong imam-imam kampung itu nak muni cewepet ngono jamaah sing nom-nom iso ning gara-gara enak jan nek ngene langgar Al-Maksum cewepet. Itu memang itu tergantung tingkat beragama kita. Kalau di Masjid Pelawangan ya standar lah, ya ora cepet, ora Biasanya kalau anak-anak muda itu kalau ingin standar itu di masjid, tapi kalau kepengen sing rada ngebut sithik itu di musola-musola. Dan ini memang bisa menjadi kebiasaan kita. Kayak Mbak Mutin ini bro, 20 menit. Ya standar seperti Al-Maksum begitu ya. Ya bacanya tetap rada cepat dibanding yang 30 menit. Sehingga saya tidak setuju kalau itu ada standarisasi. Siapa ngerti Kaji Maksum itu duwe santri, duwe pondok, kemudian
ngundangi sing bocah beling-beling santrine yang khusus begitu kan. Nah, itu. Kalau tartil muni Yasin begitu lah ya tartil. Nun mau kan tetap tartil walaupun itu hanya satu kalimat nun atau Yasin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan kok standarisasi ini Pak Hasan. Jadi kan temanya itu terawih kok 5 menit, 7 menit itu loh. Nah seandainya dan Mbah Maksud itu membuat narasi kok jadi guyone wong-wong cah terawih kok mau sakmono padahal itu 20. Padahal 20 kata dawuh beliau itu identitas kita. Kan berarti menyangkut kita. Nah artinya itu. Jadi seandainya di PC Lasem kok ada terawih 5 menit, ya maka kita tidak ada salahnya misalnya memanggil mbok yo ojo keterlaluan gitu kan. Selain itu tadi sepakat sudah standar semua lah, 30 menit 20 menit sudah sip semua. Saya juga punya pengalaman sebenarnya Pak Hasan. Dulu itu saya ketika pasan di Mbah Him, wah itu sinar mandiri kalau Mbah Him terawih itu ya. Orang Sarang pasti tahu. Mbah Him itu kalau terawih itu makanya orang kampung itu dulu wes pasti ngebyuk karena yang paling cepat. Tapi begitu terawih di Mbah Naji, Gus Naji, itu 1 juz. Ya sama dengan yang diceritakan Pak Hasan itu, sama. Jadi ya tadi prinsipnya saya sepakat tentang sopir tadi. Sopir itu harus tahu penumpangnya. Tetapi yang saya maksud standarisasi itu mbok yo seandainya ada yang mboten yang terlalu kilat itu, maka tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan. Kok terawih kok coba petengono itu nanti dari fikhiyahnya dari gimana, tumak ninahnya bagaimana dan lain sebagainya. Saya kira kok ya tidak ada salahnya tuh. Seandainya ada loh ya, kita manggil musyawarah api-apian dan lain-lain. Niku yang saya maksud bahasan. Ini bicara pengalaman Pak ya. Kalau Pak Hasan bercerita pengalaman di Krapyak, Pak Yai Dahlan pengalaman di Sarang. Saya juga pernah Sarang. Saya dulu juga sering kalau terawih segera biar lebih paling cepat. Ini kalau tadi Pak Yai Dahlan menjelaskan hadis yang mungkin menjadi referensi Gus Wahab ketika memberikan hujah bahwa sholat itu jangan terlalu lama, seperti itu ya. Dengan pakai surat sabihis atau yang selevel dengan surat sabihis. Itu saya dulu di Rusaifah, Rusaifah. Saya di Mekah itu sholat di Masjidil Haram, sholat di masjid biasa depan hotel, dan di Rusaifah itu beda. Saya merasakan kalau Masjidil Haram itu memang benar lama, suratnya panjang. Terus di masjid depan hotel itu juga pakai surat-surat juz amma, tapi memang yang agak panjang-panjang juga, ya standar sabihis itu. Tapi ketika sholat di Rusaifah 5 kali itu hanya inna a'toina sama qul huwallahu ahad. Nah, ini berarti yang Rusaifah ini sama dengan Jawa, saya begitu. Padahal saya nggak tahu imamnya itu siapa. Apakah itu santri Jawa atau santri Arab, saya nggak tahu, nggak lihat imamnya. Tapi jamaahnya banyak sekali, karena itu jamaah banyak yang dari Indonesia kan banyak yang berkunjung waktu itu. Memang dibuka kan pondok itu. Itu yang dibaca padahal maktubah itu Pak, maktubah itu. Baca inna a'toina sama qul huwallahu ahad itu, maktubah itu. Dan apa namanya tumak ninah antar rukun itu juga nggak terlalu lama, cepet. Wah ini kayak Jawa ini kalau ngerti mah, seperti Jawa itu. Iya. Ya mungkin ini masalah cepat dan tidak itu saya kira masing-masing punya hujah sendiri-sendiri lah. Termasuk Bahim, Mbah Said pun juga cepat kan Pak ya? Mbah Said. Kemudian Gus Roji pun juga cepat sekali kalau sholat itu. Saya malah pernah saya lihat Gus Roji jamaah dengan istrinya ketika di Mina itu bahkan garwane Mbah Adib itu bilang, Roji ku sing diwaca apa?
sholat kok cepet ngono. Ini kan maka kan banget cepat ya, jadi sampai yang melihat itu bilang, loh iki diwaca iku apa roji gitu bilangnya. Garwane Mbah Hadib itu bilang seperti itu. Ya mungkin saya kira masing-masing punya itu dia nggak bisa disalahkan lah. Masing-masing punya hujah dan yang penting itu ya inilah Ahlussunnah seperti inilah, mungkin seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahi dari berbagai perdebatan dan juga kontradiksi yang ada di forum ini tadi ya. Mengenai sholat entah itu cepat atau entah itu pendek, itu kan lebih kita ini dipahami dulu sebagai pelaksana atau pewaris dari Ahlus Sunnah atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama dan juga Hadratus Syekh yang mana afiliasi dan juga muaranya kan jelas. Bahwasanya di kitab beliau Hadratus Syekh Haji Mbah Maksum dari berbagai madhab itu disepakati bahwasanya sudah ijma sunat sholat tarawih itu muakkad dan juga kifayah. Dan di sini entah itu laukana qosiron, laukana tawilan ini kan berbeda kontradiksinya, tapi yang dimaknai lagi dan yang diinteskan adalah ketika sholat itu panjang, ketika sholat itu pendek, apakah niatannya ini dari si imam untuk bisa memperoleh sunnah muakatnya atau kifayahnya yang ada dicetuskan oleh ulama-ulama madhab arba'ah gitu ya. Jadi kalau sepengalaman saya, sepengetahuan ya, itu di desa Sedan ya, saya pernah pasang di sana, itu masih ada yang menganut atau menjalankan taraweh 8 rakaat. Di sana itu ya entah saya memahami itu dari persepsi dan esensi masyarakat bahwasanya kalau di Sedan itu kultur ilmunya itu juga melekat sekali, tapi kenapa jamiahnya itu malah banyak gitu daripada di ya itu kan konteksnya di musola. Tapi kalau konteks musola jamaahnya banyak dan juga diikuti dari sebagian juga warga situ kan ntar ada muncul persepsi apakah dia ini orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang NU yang hanya mencari sholat yang cepat gitu ya. Jadi pemahaman saya seperti itu. Tapi setiap satu kali saya temui itu seperti itu, dan kedua kali saya buktikan memang penuh, ya gak penuh, ada lah lumayan kalau dikatakan kalau itu musola di kawasannya Mbah Adib di sana itu. Ya memang beliau itu min ba'dikol itu ya Muhammadiyah gitu. Tapi yang anggapan masyarakat ini saya sendiri bahwasanya jamaah yang ikut ini apakah sepenuhnya orang NU atau orang Muhammadiyah gitu, atau hanya orang NU yang hanya mencari atau memperoleh sholat yang cepat dan ditempuh dengan beberapa menit saja. Dan kita kembali lagi bahwasanya momen tarawih itu adalah hanya setahun sekali, dan dimana yang jatuh di bulan Ramadan bahwasanya dilakukan khususnya kalau anak muda ya kalangan seperti saya gitu ya. Kalau mencari imam ya meskipun itu 20 rakaat dan 4 salaman itu, tapi yang dicari relatif cepatnya, bukan relatif cepat dalam artian bacaannya, tapi ya kesemuanya. Di sana mencari ya masjid atau musola yang mana itu
jamaahnya hanya mencari kecepatan dari si imam itu, dan diterangkan di dalam kitab apa tadi Mbak Hasim bahwasanya Lailatul Syahru Mu'adzam, yaitu ada 3 hari yang mana itu bisa menyempurnakan, mungkin dari kalau pemahaman saya itu sunat muakkadah atau sunat kifayah, bahwasanya tanggal salah satu asrin, khomsa asrin, dan juga sab'as asrin, dan itu mungkin kalau memperoleh dari hal tersebut ya kita mungkin bisa untuk menyempurnakan sholat yang sudah dianggap untuk cepat atau pendek gitu ya. Dan di sini kita termasuk juga menjadi penerus dan juga pelaksana dari paham-paham Ahlussunnah, bahwasanya jangan diperdebatkan bahwasanya laukana tawilon laukana qasiron, walau ayatan tawilan ayatan itu mungkin di garis bawahi bahwasanya sunat muakkadahnya ini diperoleh atau tidak, atau berduki sunat kifayahnya. Mungkin dari esensi imamnya hanya untuk kalau memotivasi dari jamaah-jamaah yang lain, kalau saya cepat mungkin ya bisa untuk memotivasi tangga-tangga untuk bisa ikut berjamaah bersama lah, daripada nonton TV, daripada nongkrong untuk yang anak-anak muda. Ya mungkin bisa jadi bahan motivasi lah untuk yang lainnya. Ya saya kira gitu secara pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Sebetulnya ini enggak jadwal saya, cuman kok ngombe kopi tok ya ora pantes. Imam itu boleh memanjangkan sholat itu kalau makmumnya itu mahsurin dan rodu bitatwil. Jadi makmumnya terbatas dan makmumnya itu ridho untuk diperpanjang-panjangkan. Nah, kalau makmumnya itu seperti di masjid Lasem umpamanya, atau masjid Pelawangan orang banyak, dan sebelumnya tidak ditanya ini sholatnya diperpanjang apa tidak, kan rata-rata begitu. Nah kalau makmumnya itu tidak maksurin, lebih-lebih makmumnya itu ya ada kesibukannya nanti setelah sholat gini, terus imam memperpanjang, itu malah dilaknati malaikat. Malah dilaknati malaikat, soalnya imam tidak bisa menjaga kebutuhannya makmum. Mengenai masalah taraweh 8 rakaat atau 20 rakaat, ingat saya yang 8 rakaat itu sahabat Jabir itu rawinya itu, yang 20 itu sudah Isya. Yang Jabir itu meriwayatkan 8 rakaat, dan ini ada ihtimal, jangan-jangan Jabir itu datang di masjid, Rasulullah sholatnya tinggal 8 rakaat. Jadi ada ihtimal di situ. Nah, terus kita masuk kita hubungin kaidah fikih, idza tara al ihtimal fi waqa'iil ahwal. Jika ada kemungkinan di satu perkara, ya seperti Jabir itu tadi, kemungkinan Jabir datang di masjid, sholatnya tinggal 8 rakaat. Kalau ada kemungkinan di suatu perkara, kasaha thaubul ijmal, maka peristiwa itu dihukumi mujmal wasakoto anhal istidlal, dan tidak boleh diambil dalil. Jadi riwayat dari Jabir itu kalau kita hubungkan di kaidah fikih itu ya wasakoto anhal istidlal. Lah kita kembali ke waktu zaman Rasulullah itu belum ada jamaah tarawih itu, atau Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk jamaah tarawih. Begitu juga zaman sahabat Abu Bakar Siddiq ini juga tidak ada jamaah tarawih. Baru jamaah tarawih itu dilakukan di waktu siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab
bilang nikmatil bid'ah hadhi. Paling nikmat baik-baiknya bid'ah adalah ini. Masalah tarawih ini kalau perbedaan antara 8 rakaat atau 20 rakaat, ini kan biasanya itu yang 8 rakaat itu kok diklaim punya Muhammadiyah gitu loh. Padahal itu sahabat Jabir yang meriwayatkan itu. Tapi kok klaim-klaimannya itu kok Muhammadiyah. Seperti itu loh Bilal kalau di Tuban itu atau itu ada adzan 2 sebelum subuh itu. Ayolah. Ya itu kan Bilal. Gitu kalau di sini itu kok diklaim Muhammadiyah. Apa Bilal itu Muhammadiyah? Apa sahabat Jabir itu Muhammadiyah? Saya itu heran ya. Padahal itu sahabat loh itu. Kalau masalah kita berbicara masalah rakaat tarawih atau masalah seperti kemarin talqil mayit itu perlu tidak, atau masalah yang lain lah seperti itu tidak ada habisnya, sebab mereka itu juga punya landasan sendiri-sendiri. Nah, yang paling fatal itu kalau menyangkut masalah sah dan tidaknya ibadah. Ini yang paling fatal. Saya itu pernah sholat Jum'ah di Rembang, di Gayam, desa Gayam. Gayam itu Rembang pinggiran. Ya masjidnya itu masjid desa lah. Ada kan seperti sini masjid dudukan gitu. Kan desa lah, artinya orangnya kan enggak kota gitu loh. Lah itu saya kaget. Begitu baca Fatihah itu tidak pakai basmalah. Nah, saya itu ya gundah pikiran saya, saya itu orang Syafi'i. NU mazhabnya Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu basmalah itu ayatun minal Fatihah. Sehingga saya itu ragu. Terus gimana ini? Saya itu di sop kedua kok, jadi ya dengar. Lah ternyata setelah saya tanya kepada teman saya, itu imamnya itu bukan orang situ, itu imam panggilan. Jadi tiap Jumat itu dipanggil untuk khutbah dan mengimami di situ. Nah, ya saya terus akhirnya saya itu sholat zuhur. Wong saya itu ndak enak lah, wong saya itu imam syaratul qudwah, syaratnya qudwah, artinya syaratnya jadi makmum itu kan harus menekatkan sholatnya imam itu sah. Kalau dia menekatkan sholatnya imam tidak sah, kok dia makmum, kan dia sendiri tidak sah. Itu meskipun bermadzhab, sama-sama bermadzhab, apalagi itu tidak bermadzhab. Imamnya itu orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan anti mazhab. Apa? Mazhab siapa? Enggak. Mazhab Muhammadiyah itu dari Wahabi kok. Kelihatannya itu ya, jadi apa? Tanpa mazhab. Jadi itu termasuk orang-orang yang membuang mazhab. Jadi mencampakkan mazhab. Sedangkan umpama sama-sama mazhab itu makmum itu harus menekatkan sahnya sholatnya imam. Kalau memang makmum kok tidak menekatkan sahnya sholatnya imam, ya makmum sendiri sholatnya tidak sah. Nah seperti gini Pak ya, saya makmum, saya kan orang Syafi'i, makmum sama orang Hambali, mazhab Hambali, dan saya tahu dia sebelum sholat itu wudu. Setelah wudu dia pegang zakar. Ya menurut saya kan pegang zakar itu membatalkan wudu. Nah terus dia itu enggak wudu tapi langsung sholat. Saya makmum. Ya saya sendiri sholat saya sendiri tidak sah. Sebab saya menekatkan kalau sholatnya dia itu tidak sah. Sebab wudunya batal. Meskipun bagi imam tidak sah, apa tidak membatalkan wudu. Tapi makmum kan bagi saya kan itu batal wudunya. Sama saja sholat tanpa wudu. Yang jadi pertanyaan saya waktu itu ya, orang-orang kampung situ, orang-orang Gayam, itu kelihatannya itu ya banyak yang ngaji di Mbah Khalil waktu itu. Dan teman saya sendiri itu yang sekarang jadi tokohnya masjid itu
itu juga pernah wudhu kesentuh istrinya itu dia wudhu lagi batal. Jadi terus kalau imamnya begitu Pak, kalau imamnya itu terus ya tadi orang tokoh Muhammadiyah itu yang baca Fatihah tidak basmalah, lah ini perlu kita pikirkan ini. Terus gimana sholatnya makmum itu? Apa itu bisa dikatakan jahil ma'dzur? Atau gimana? Sebab sekarang jahil ma'dzur itu kan hampir tidak ada. Hampir tidak ada, Bang. Sekarang tiap RT saja kiai-kiai 10. Tiap RT itu. Jadi kalau jahil ma'dzur itu sekarang saya kira tidak ada. Ini yang perlu dipikirkan. Kalau masalah taraweh, masalah talqin, tidak ada selesainya itu. Nah, yang kita pikirkan itu sah dan ibadahnya sah atau tidak ibadah seperti yang saya utarakan tadi. Sekian, mungkin nanti ada tambahan. Ada lagi imam yang mengatakan basmalah itu adalah ayat lain, bukan bagian daripada surat Fatihah. Mula pinteri wong NU iku ngono. Nek ana wong NU jamaah, imame maca Fatihah, oh berarti pas iki. Mergo Fatihah basmalah. Oh berarti basmalah itu masuk dalam satu surat Fatihah. Tetapi kalau ada imam, biasanya di Mekah begitu. Boybar terus baca Fatihah gitu aja. Alhamdulillah tanpa basmalah. Ada kaul yang mengatakan basmalah itu bukan satu rangkaian dari surat Fatihah. Nah ini pandainya orang NU itu di situ. Nih Muhammadiyah gak iso Pak. Nah kalau memang kita masih sak mamang, iki piye cah? Imam ora maca basmalah iki cah. Ya segera mutafaro. Warokoh. Kalau memang itu isih menjadi makmum, iki jadi makmum yang bento iki. Wong ngerti imame wis ora bener kok diane makmum. Miturut makmum ki mau. Kan gitu, Pak. Sebagaimana ada imam waktu wudu dia bekang dakar. Wis ngerti bekang dakar iku batal wudune kok iso gelem dadi makmum. Nah, maka tepat itu juga dia harus faraqah kan. Tidak berjamaah dengan imam yang miturut makmum tadi itu wudunya sudah tidak sah. Memang pembahasan basmalah apakah menjadi satu bagian daripada surat Fatihah atau basmalah ini ayat lain yang tidak masuk dalam surat Fatihah, ini memang ada beberapa kaul yang masih yang ada yang berboleh, ada yang menyatakan itu bagian dari surat Fatihah, ada yang menyatakan itu tidak bagian daripada surat Fatihah. Sekian, Pak. Menanggapi apa mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk ayat Fatihah. Saya kira kalau mazhab Syafi'i itu tidak ada. Yang ada itu mazhab lain. Nah itu. Lah sekarang mungkin Hanafi itu. Kalau nggak salah. Iya betul. NU itu mazhabnya 4. Tapi kita itu tidak boleh taufik, Pak. Kita itu tidak boleh mencampur adukan dua mazhab dalam satu qadhiyah yang sampai dua-dua mazhab itu mengatakan tidak sah. Ini fatal kan di situ. Memang Hanafi itu memang mungkin itu mazhab Hanafi basmalah tidak termasuk ayat Fatihah. Tetapi kalau kita mau begitu, mau baca Fatihah tanpa basmalah, sholat kita itu harus sesuai mazhab Hanafi. Masalah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan apa perkara yang membatalkan itu harus sesuai. Apa? Oh iya. Ya.
harus satu koron kan, satu apa itu, satu kuliah kan gitu. Tetapi untuk menambah wawasan kita, ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu memang mazhabnya 4, Pak. Tapi kita di Indonesia itu kan sudah melakukan mazhab Syafi'i, sebab semua kitab-kitab yang ada di pesantren, di madrasah yang diajarkan itu semua mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau mengikuti mazhab lain itu boleh, pindah mazhab itu boleh dalam satu hadisah suatu perkara yang boleh. Yang tidak boleh itu kan mujtahid ikut mujtahid, tidak boleh Imam Syafi'i mengikuti Imam Hanafi, tidak boleh. Nanti akan timbul, akan berdampak merusak ijtihadnya sendiri. Ya. Tapi kalau kita sebagai kita ini pindah boleh. Suatu saat waktu kita tawaf, tidak pindah Hanafi, repot. Kan gitu, Pak? Boleh, jadi boleh pindah mazhab itu boleh, asal jangan sampai terjadi pencampur aduan dua mazhab sehingga masing-masing mazhab itu menghukumi tidak sah. Ini yang fatal. Perlu saya contohkan? Perlu kiranya itu. Nah, agak panjang dikit gak apa-apa ya, ben sumbut kalau lengah kayak kopi. Saya mazhab Syafi'i. Terus saya wudu kan biasanya masuk baju rosi hanya begini aja, ujung rambut, biasanya kan gitu. Habis wudu yang semacam itu, saya nyentuh istri saya atau orang lain yang bukan mahram saya, pindah ke Hanafi, ikut Hanafi. Sebab Hanafi sentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Nah, terus saya sholat. Nah, sholat saya ini masing-masing mazhab baik Syafi'i maupun Hanafi menghukumi tidak sah. Tidak sah loh, Pak. Saya bukan ngomong tidak diterima. Kalau masalah diterima itu urusan Allah. Ini segi tidak sah. Ini menurut hukum fikih. Sholat saya tidak sah. Sebab kalau menurut Syafi'i tidak sah, sholat saya tanpa wudu. Sebab saya habis wudu menyentuh bojo, dan ini menurut Imam Syafi'i membatalkan wudu. Kok saya sholat? Berarti saya sholat bagaikan saya itu sholat tanpa wudu. Kan gitu. Lah Imam Hanafi juga menghukumi sholat saya itu tidak sah. Yang begitu itu. Meskipun menurut Imam Hanafi sentuhan kulit sama perempuan lain itu tidak membatalkan wudu, tapi wudu saya tadi kan tidak sah menurut Imam Hanafi. Oh, saya masuk baju rosi cuma gini. Harus paling tidak separuh kepala atau sepertiga kepala, maksudnya itu harus gini. Kalau gini itu tidak sah. Jadi sepanjang saya contohkan tadi, sholat saya tadi ya tidak sah, baik menurut Imam Hanafi maupun Syafi'i sama-sama menghukumi tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah karena saya habis wudu menyentuh perempuan dan itu membatalkan wudu. Lah menurut Hanafi tidak sah karena saya wudu tadi cuma masuk baitul rosi cuma gini tok. Jadi ini talfek, ini yang saya contohkan talfek mencampur adukan dua mazhab yang sehingga yang sampai masing-masing mazhab menghukumi tidak sah. Ya ini contohnya. Ya kita itu boleh kok, Ahlussunnah wal Jamaah itu memang mazhabnya 4. Saya sendiri itu waktu kaji itu tawaf itu selalu intikal Imam Hanafi. Kalau enggak intikal Hanafi malah susah saya itu. Imam Hanafi itu kan ada muskiratit thaharah anil hadas wa najis. Nanti kalau Imam Syafi'i saya itu wah malah repot. Ya gitu saja, nanti bisa dilanjut. Ada separingi kopi, ini luar biasa. Saya kira luar biasa karena ada pemahaman-pemahaman yang mungkin diantara kita belum tahu. Tetapi begini, pada akhirnya, kalau kita bicara fikih ya, karakteristik fikih itu memang di wilayah-wilayah yang tidak mansus.
baik binasil Quran atau binasil hadis. Jadi memang wilayah-wilayah yang memang tidak ada nas secara pasti. Nah, disinilah membuka peluang perdebatan. Jangankan di antara madzhabul arba'ah, sesama Syafi'i saja. Kalau kita baca I'anat Thalibin misalnya, qolal jumhur boleh, wa qala ba'duhum, malah ono sing setengah wakila. Oh, itu kan luar biasa memang di antara sesama madzhab Syafi'i. Maka dari itu, saya kurang sepakat dengan beliau tadi yang mengutip dawuh Gus Kur, ya 20 gak popo, 8 gak popo. Ini terkait dengan jam'iyah kita. Beliau Mbah Halim Maksum dengan detail mengungkap rawi-rawi hadis sampai mengutip alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sampai mengutip ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Itu betapa beliau kepengen menguatkan hujah kita. Maka kita harus satu pendapat bahwa menurut kita yang kita anggap sahih, tarawih itu adalah 20. Begitu juga nanti dalam furu'iyah yang lain kita harus menguatkan hujah kita sendiri. Yang kita ambil itu apa, kemudian hujahnya bagaimana, tentu itu yang harus kita kuatkan dan kita sosialisasikan. Kalau tentang beliau tadi ya, tentu banyak. Kalau Jumat saja misalnya, kalau kita kan 40, Imam Ahmad itu berapa? 2 saja kan boleh. Itu salah satu contoh. Maka tadi Pak Pimpinan, meskipun tadi ngutip dari kiai kita, ya kalau saya memang kurang sepakat. Ya tetap kita harus tentang yang ditulis oleh beliau Mbah Halim Maksum kita kuatkan, berikut argumentasinya dan lain sebagainya. Oke, ini kemauan tambahan kula. Nggih, sebentar Pak. Niki karena ada kutipan dari saya tadi. Saya mengutip dari dawuhnya Gus Kur, memang Gus Kur pernah dawuh seperti itu. Tapi itu bukan wilayah saya untuk membahas. Cuma kalau memang dalilnya tadi Pak Dahlan memakai ashabi kan nujum, itu juga ada dalil dari sahabat. Salat 8 itu kan juga ada. Salat tarawih 8 rakaat itu juga ada. Jadi kalau pakai dalil hadisnya yaitu iya. Maksudnya kalau memang dalil seperti itu kan ada. Tapi untuk membahas ke sana saya nggak berani karena memang saya sendiri mendengar. Cuma ini saya juga pengen nambahi tentang bismillah, hukum bismillah itu yang saya ketahui kalau menurut mazhab Maliki itu memang bismillah itu tidak termasuk ayat dari Fatihah. Ayat Fatihah pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mazhab Hanafi itu membaca Fatihah ini tidak wajib jahar. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu biasanya kalau membaca Fatihah itu bisri, kalau jamaah bismillahnya pelan terus mulai alhamdulillah. Kita kalau di sana di Makkah niku tidak ada bismillah sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, siri berarti pakai Hanafi. Mohon maaf saya juga belum pernah ke sana. Memang itu, tapi kalau mazhab Maliki memang tidak Fatihah niku bismillah niku tidak termasuk ayatun min ayatil Fatihah. Tapi kalau mazhab Hanafi itu pakai bismillah itu tadi. Itu saja, dan mungkin ini karena waktu sudah malam, ini sudah melebihi batas limit. Oke, sampun niki karena sudah melebihi waktu, niki saya kira ada closing statement dari Bapak Kiai Muhammad Yasin sebagai penutup sekaligus mauidhah pada malam hari ini. Semoga kita dialog pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang dibicarakan dari perkembangan dari para kiai
pelebaran kepada masalah lintas madhab, saya kira memang yang penting tidak talfik. Sudah tidak perlu saya perpanjangkan. Kemudian terkait dengan menukil dawuhnya beliau Gus Hur, ya itu bisa jadi skopnya ketika bicara di posisi yang mana dulu. Kalau memang posisinya di mana, ya bisa jadi tidak menjadi dalam rangka, karena tentu bijakannya dalam rangka. Tapi kalau posisinya itu di lingkungan kita, memang tidak tepat. Dari yang terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan tema kita adalah at-tarawih, kita tetap selalu bahwa sholat tarawih itu adalah bilangannya 20 rakaat. Fikih kita pun Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya itu mengatakan bahwa jumlah rakaat tarawih itu 20 rakaat. Kalau tidak 20 rakaat itu bukan tarawih. Ini adalah madhab kita. Diperkuat dengan dalil yang ada Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah, karya beliau Mbah Ali Maksum. Meskipun demikian, karena untuk lingkungan kita, bahwa kita tetap memang posisi kita tetap tarawih itu 20 rakaat. Ketika tarawih itu tidak 20 rakaat, maka itu bukan tarawih. Lah, meskipun demikian, tetapi kita juga menghargai yang lain. Yang tarawih itu adalah 8 rakaat. Itu bukan berarti kita mengatakan dia keliru, juga tidak. Karena dia juga punya dasar yang lain. Dan kita juga menghargai itu. Tetapi untuk lingkungan kita, madhabnya kita tetap mengatakan sholat tarawih itu ya 20 rakaat. Kalau kurang 20 rakaat, ya itu bukan tarawih. Saya kira kita mengatakan itu posisinya di mana dulu lah, sebagaimana kutipan beliau Gus Hur. Kalau memang posisinya lain, ya tidak masalah. Tapi kalau posisinya skop dalam, ya ini yang bermasalah. Saya kira bermasalah. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.